Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar. Kita sering sekali membahas tentang keburukan-keburukan Muawiyah, ya kan? Tentang kejahatannya, tentang mathalibnya, jaraimnya, dan kita bertanya-tanya bagaimana sih akhir kehidupannya, ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang ikut channel kita tidak lagi heran dengan hadis tentang matinya Muawiyah, mati kafir, ya kan? Hadisnya sahih. Ini sering sekali kita diskusikan dan sering kali kita debatkan, dan sampai sekarang masih tetap hadis itu sahih. Hanya saja kita perlu bukti eksternal atau butuh syawahid. Ketika Nabi mengatakan Muawiyah mati kafir, ada tidak jejaknya bukti bahwa memang ini orang matinya mati kafir? Nah, malam ini akan kita bahas, karena saya belum pernah membahasnya secara detail. Kita tahu bahwasanya sahabat Nabi itu awalnya jahiliyah, ya kan? Awal jahiliyah banyak melakukan keburukan-keburukan, tapi kan seiring berjalannya waktu orang itu bisa berubah. Makanya di Islam itu ada hadis innamal a'malu bil khawatim au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, amal perbuatan itu katanya tergantung dari akhir hidupnya. Nah, oke lah, kita tahu bahwa Muawiyah ini dari awal selama puluhan tahun membersamai bapaknya Abu Sufyan memerangi Ar-Rasul. Habis tenaga, biaya, bahkan keluarganya banyak habis untuk memerangi Ar-Rasul. Oke lah, taruh Muawiyah ini menyakiti Ahlul Bait, melaknati Ali di mimbar-mimbar, dan sunnahnya bertahan puluhan tahun. Oke lah, Muawiyah ini punya banyak sekali keburukan, tapi kan bisa jadi setelah itu ada pertobatan, bukti dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Tobat yang sebagaimana kita ketahui itu kan memiliki 4 syarat, ya kan? Kalau berkaitan dengan hakul adami, sebagaimana penjelasan dari Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Utlub mataban bin nadamati mukri'ah, harus menyesal, kemudian mengakui harus menyesal, kemudian berhenti dari dosanya, lalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan yang terakhir itu adalah istirba, minta ridho kepada orang yang terzalimi. Nah, tema kita malam hari ini adalah Muawiyah, apakah bertobat atau justru sebaliknya? Nah, seperti biasa saya ingin memulai dari tema yang agak mendekati. Saya mulai dari beberapa syubhat dari salah satu ustadz kemarin ketika kita di Basmi itu. Ada yang bilang katanya Muawiyah itu bertobat, dan itu dibuktikan dengan adanya tahkim, peristiwa tahkim, yang mana tahkim itu merupakan bentuk pertobatan Muawiyah. Seolah-olah setelah tahkim itu Muawiyah menjadi baik. Namun faktanya
ternyata sebaliknya, setelah tahkim itu yang terjadi malah Muawiyah melakukan pembantaian, tanda kutip ya. Hal ini bisa kita nukil misalnya di dalam kitab Siyar Alamun Nubala Imam Adz-Dzahabi. Bagaimana ternyata setelah peristiwa tahkim itu Muawiyah bin Sufyan melakukan arsalal gharat. Ini yang pertama. Saya tampilkan dulu datanya, kemudian setelah itu kita beranjak kepada yang lebih dekat lagi, itu menjelang kematiannya. Ini karena banyak orang belum tahu ya, sehingga saya ingin sampaikan kembali. Di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi, jilid yang keempat, cetakan Darul Lughat Al-Hadithiyah, pada halaman 240 nih, halamannya 240. Oke, ini ya. Ada ibarah begini. Fakana yab'atsul gharat. Setelah Muawiyah dibaiat oleh orang-orang Syam, fakana, setelah baiat itu, yab'atsul gharat, Muawiyah mengirim algojo-algojonya, fayaqtuluna, apa tujuannya? Fayaqtuluna, mereka membunuh atau menghabisi nyawa man, siapapun, kana fi ta'ati aliin, yang masih taat kepada Ali. Setelah peristiwa tahkim, Muawiyah justru semakin menjadi-jadi, bukan malah bertobat. Dia mengirim algojo-algojonya untuk membunuh siapapun yang masih patuh kepada Ali, au man a'ana ala qatli Utsman, atau kepada orang yang masih ada hubungan masih ada hubungan saat peristiwa terbunuhnya Utsman. Maksudnya dia yang terlibat ya. Wa ba'asa Busur bin Abi Artu'ah, dan Muawiyah juga mengirim Busur bin Abi Artu'ah ilal Hijaz, ke Hijaz wal Yaman, yasta'ridun nas, faqatala bil Yaman Abdurrahman wa Kuthab waladay Ubaidillah, thumma istushhid Ali fi Ramadan sanata 40. Ini bukti bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan semakin menjadi-jadi ya. Tayyib. Berikutnya adalah apa yang Muawiyah lakukan di akhir hidupnya. Ini saya akan fokus di sini ya. Mungkin setelah itu bertobat nih, setelah melakukan kejahatan-kejahatan. Mari kita cek. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan itu bahkan sebelum meninggalnya pun itu tidak bertobat. Malah yang terjadi adalah ia berwasiat kepada anaknya dan berwasiat pula kepada Mughirah ibn Syu'bah yang menjadi orang paling penting dan orang yang paling rusak dari kalangan umat manusia. Sebagaimana dikutip di mana Al-Bidayah wa Nihayah, dua orang yang paling rusak tuh, yang merusak masalah umat, Mughirah bin Syu'bah dan siapa? Ammar bin Aus. Oke. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan nih sebelum meninggal dia berwasiat nih. Wasiatnya ngeri ya. Saya ingin bacakan dulu wasiat yang kepada Mughirah bin Syu'bah. Ini ada kitab An-Nas'ul Kafiyah. Saya buka kitabnya, ada pada halaman di sini ada wasiyatu Muawiyah lil Mughirah bin Syu'bah alla yatruka syatma aliyin wa sabbihi. Alla yatruka syatma aliyin wa sabbahu. Nih, wasiatnya Mughirah bin Syu'bah, ini mau mati sudah nih. Tapi dia berwasiat agar jangan sampai meninggalkan untuk mencela Ali dan wasabbuhu. Mensab dan syatam.
Oke, ini ada di halaman 129. Kita buka halaman 129-nya. Oke, ini wasiyatu wasiyatu Muawiyah lil Mughirah bin Syu'bah alla yatruka syatma aliyin wa sabbahu. Oke. Ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan, وقال أما بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرأ العصا ولا يجزي عنك الحليم بغير التعلم ولقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادا على بصرك ولست تاركا إيصاءك بخصلة واحدة. Muawiyah ingin berwasiat banyak hal kepada Mbah, tapi mengingat Mughirah ini orang yang cerdas lah, dia cerdik, tahu apa yang harus dia lakukan. Kata Muawiyah, saya tinggalkan apa yang ingin banyak saya wasiatkan, tapi satu hal harus saya sampaikan. Kalau satu ini tidak boleh terlewatkan. Apa wasiatnya? Nih. Wasiatnya adalah la tatruk syatma aliyin wa dhammahu. Jangan kamu tinggalkan untuk mensyatam, sumpah serapah Ali, wa dhammahu, dan mencelaknya, wa tarahhum ala Utsmana wal istighfar lahu wal aibu li ashabi Ali wal iqsa lahum wal itra li syi'ati Utsmana wal idna lahum. Jangan pernah tinggalkan untuk mencaci maki Ali, dan usahakan terus bertarahum rahimahullah kepada Utsman dan mintakan ampun kepada Utsman, wal aibu li ashabi Ali, dan mencela pengikut-pengikutnya Ali, wal iqsa lahum wal itra li syi'ati Utsman wal idna lahum. Faqalahu al-Mughirah. Ini wasiat dari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala dia mengangkat Mughirah bin Syu'bah. Tapi ini kan masih belum mau mati betul, maksudnya belum besok mau mati nih. Artinya masih ada berapa tahun baru modar ini orang. Tapi wasiatnya jelas ya, jelas dan tegas. Jangan pernah meninggalkan untuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Padahal kita akan tahu ya bahwa mensabbu Ali itu sama dengan mensabbu Nabi. Man sabba aliyan faqad sabbani. Tayyib. Ini berikutnya saya akan bawakan kitab bagus. Ini sudah mau dekat-dekat mati nih. Mau dekat-dekat mati ya. Lagi-lagi kepada Mughirah bin Syu'bah. Ini bukan wasiat melainkan nasihat dari seorang teman kepada temannya, yaitu dari Mughirah kepada Muawiyah. Kalau tadi Muawiyah kepada Mughirah, ini dari Mughirah kepada Muawiyah, karena nih Muawiyah sudah tua, sudah mau mati ini. Ini Akhbarul Muwafaqiyat punya Zubair bin Bakar. Zubair bin Bakar ini keturunan Abdullah bin Zubair. Ini bagus sekali. Pada halaman 462 ya, 462. Sebelum saya bacakan, saya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwasanya di sini Mughirah bin Syu'bah setelah dia datang kepada Muawiyah, dia meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Muawiyah itu adalah akfarin nas wa akhbathihim, orang yang paling kafir dan paling buruk yang pernah ada itu adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini pengakuan CS-nya nih, betul-betul CS. Ya.
Yang bercerita adalah anaknya Mughirah bin Syu'bah Al-Muttarif. Ini seorang Nasibi. Orang Nasibi menyaksikan atau bersaksi yang merugikan Nasibi. Ini keren sekali. Ya. Keren sekali. Biasanya yang seperti ini kuat. Sama seperti misalnya orang Syi'i bersaksi tentang keburukan Syi'i. Itu diterima tuh. Kalau orang Syi'i menceritakan keburukan Nasibi, itu masih diragukan. Sama seperti Nasibi membicarakan keburukan Syi'i. Tapi kalau Nasibi menceritakan keburukan Nasibi, ini berarti sudah kebangetan nih. Oke, saya baca ya. Oke, gimana cara bacanya? Di sini. Nah, ini bisa di-download ya sama teman-teman. Ini gratis, gratis. Saya khawatir tidak bisa menampilkan utuhnya. Bisa di-download ya. Ya. Ini dari Zubair bin Bakkar. Kata Zubair bin Bakkar, dakhaltu ma'a abi ala Muawiyah. Saya masuk bersama saya punya bapak ke Muawiyah. Fakana abi ya'tihi, bapak saya mendatangi Muawiyah, fa yatahaddatsu ma'hu, dia ngobrol-ngobrol bersama Muawiyah. Tsumma yansarifu ilayya, kemudian ia berpaling kepada saya setelah ngobrol-ngobrol, fayadhkuru ma'ahu ma Muawiyah wa aqlahu. Kemudian ia menyebutkan tentang Muawiyah dan tentang kecerdasan Muawiyah, akalnya Muawiyah. Wa ya'jibu bima yara minhu, dan ia Mughirah takjub atas apa yang dia lihat dari Muawiyah. Idh ja'a dzata lailatin fa amsaka 'anil isya, ketika datang satu malam, fa amsaka 'anil isya wa ra'aituhu mughtamman, kemudian saya ini isya atau isya, fara'aituhu mughtamman, kemudian saya melihatnya setelah datang dari Muawiyah itu, saya melihatnya mughtamman, murung. Fantadhartuhu, lalu saya menunggunya saatan sejenak, wa dhanantu, dan saya kira annahu, bahwasanya ia li amrin, karena ada peristiwa hadatsa fina yang terjadi, yang akan menimpa kita. Fakultu mali araka mughtamman mundzul lailah, kenapa saya melihat engkau itu murung sejak semalam? Faqala, maka berkata Mughirah bin Syu'bah, ya bunayya, wahai anakku, jitu min akfarin nasi wa ahbashihim. Ini kesaksian Mughirah bin Syu'bah nih. Saya datang dari orang yang paling kafir, wa akhbathihim, dan yang paling buruk. Ini sudah mau mati nih, mau qadar nih orang nih. Qultu wa madzak, saya berkata, apa itu? Qala, berkata Mutarif, qultu lahu, saya berkata, kata Mughirah, qultu lahu, saya berkata lahu kepada Muawiyah, wa qad khalautu bih, dan saya sedang menyendiri bersamanya. Maksudnya sedang berduaan lah. Ini yang disebut dengan bitonah yang hari itu kita bahas ya. Ring satunya Muawiyah itu Mughirah. Mughirah orang munafik. Muawiyah juga sama. Innaka qad balagta sinnan ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, engkau ini kan sudah berumur lah. Falau adharta adlan, andai kata engkau tampakkan keadilan, wa basatta khairan, dan engkau berikan kebaikan, fa innaka qad kabarta, sesungguhnya engkau telah tua, walau nadharta ila ikhwatika, dan andai kata engkau melihat kepada saudara-saudara engkau min Bani Hashim, dari Bani Hashim, fa wasalta arhamahum, kemudian engkau sambung silaturahim kepada mereka. Wallah ma indahumul yawma syai'un taqafu, demi Allah tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dari mereka. Wa inna dzalika mimma yabqa laka dzikru wa thawabu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi engkau.
Ya, karena mau mati nih, mau mati, jadi adalah harusnya amal-amal baik, sambung lagi silaturahim, ya kan? Atau mereka juga tidak berbahaya lagi sekarang nih, sudah di-press, ditekan habis-habisan. Qala, perhatikan nih. Faqala, maka berkatalah Muawiyah, hayhat, hayhat, tunggu dulu ya. Ayu dzikrin arju baqa'ah. Ayu dzikrin. Apa? Kenangan apa? Arju baqa'ah yang saya harap akan tersisa. Apa kira-kira nih? Maka aku Taim. Nih saudara Taim kita, ya maksudnya Abu Bakar, dia telah berkuasa. Fa'adalah, lalu dia adil. Wa fa'ala ma fa'al. Dan dia telah melakukan apa yang telah dilakukan. Fama ada an halak, sampai ia binasa atau wafat. Hatta halaka dzikruh, sampai hilang juga dzikruhu, penyebutannya. Illa an yaqulu qailun Abu Bakar. Hanya saja ada orang yang masih mengingat tentang nama Abu Bakar. Oke. Summa malikahu Adi. Kemudian jadi raja, memimpin Ahu Adi, saudara Adi kita, yaitu Umar. Ijtahada wa syammara asra sinin. Dia berijtihad dan dia syammara itu artinya menyingsingkan, bersemangat. Asra sinin, 10 tahun. Sama ada an halak hatta halaka dzikruh. Tetap aja tidak ada yang ingat sama dia. Illa an yaqulu qail Umar. Kecuali masih ada orang yang masih mengingat nama Umar. Adapun yang lainnya tidak diingat kembali. Wa inna, bayangkan nih bagaimana Muawiyah menyebut Nabi Muhammad. Wa inna bna Abi Kabsyah. Bukan wa inna Rasulullah, tapi wa inna bna Abi Kabsyah. Bayangkan. Penyebutan namanya saja sudah tidak ada bukti penghormatan. Wa inna ibna Abi Kabsyah, dan sesungguhnya anaknya Abi Kabsyah yaitu Muhammad, la yusaha, ia selalu digaungkan, diteriakkan bi kulla yaum khamsa marrat, setiap hari 5 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Muawiyah? Fa ayyu amalin yabqa wa ayyu dzikrin yadumu ba'da hada. Fa ayyu amalin yabqa, masih amal apa lagi yang tersisa, dan penyebutan apa lagi yang masih langgeng atau abadi setelah ini. La abban laka, la wallahi illa dafnan. Bayangkan, wallahi illa dafnan. Terkubur. Maksudnya nama Muhammadur Rasulullah itu terkubur, harus terkubur. Bayangkan. Itulah kenapa Mughirah bin Syu'bah tadi ngomong, jitu min akfarin nas wa ahbashihim. Sudah mau mati tapi tidak mau lagi berbuat baik, tapi masih upaya untuk menghapus nama Muhammad Jalla wa'ala. Dafnan, harus terkubur nama Muhammad, jangan ada lagi orang yang ingat namanya. Nah, dafnan. Sudah mau mati padahal. Oke. Dafnan. Berikutnya. Sudah jelas ya? Di sini dafnan. Lalu apa wasiat yang diberikan Muawiyah ibnu Abi Sufyan kepada anaknya? Ini wasiatnya. Allahu Akbar. Nah, tapi jangan heran ya, ntar lagi pasti ada yang membela Muawiyah nih.
karena Muawiyah itu dia telah menciptakan Muawiyah sepanjang zaman. Nih kata ini. Saya kalau lihat orang-orang Umayyah itu selalu ingat nih. Walaqad sadaqa man qala abqa lana Muawiyah fi kulli asrin fi'atan baghiyah. Muawiyah itu setiap saat selalu menyisakan fi'atul baghiyah. Kelompok pemberontak. Selalu ada Muawiyah di setiap zaman. Ya, Muawiyah kecil dah. Nah, makanya kita gelari Umawi, pengikut Muawiyah. Taib. Di sini perhatikan, ini penting sekali ya, penting. Saya akan sampaikan dan tampilkan data. Wah, ini luar biasa. Nah, ini luar biasa. Saya akan bawakan bagaimana wasiat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan kepada siapa? Kepada Allahu Akbar, kepada anaknya Yazid. Ini wasiatnya Muawiyah kepada Yazid. Nih, saya bukakan dulu. Illa dafnan. Ngeri. Oke, nomor 77 ya. Nah, Allahu Akbar. Oke. Nih. Ya. Dari sini habis ini saya akan simpulkan ya. Nih wasiatnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan kepada Yazid. Nih Yazid. Fa'alaihi bi Muslim bin Uqbah. Muslim bin Uqbah mana nih? Oke, bentar. Allahu Akbar. Nah. Oke. Ya. Ini wasiat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya kasih tandanya. Nih. Qala Muawiyah li Yazid. Ini naqala Abu Ja'far At-Tabari fi tarikhihi wa Ibn al-Athir fil Kamil wal Baihaqi fil Muhasin wal Masawi wa ghairuhum, dan selainnya. Ini dikutip oleh ulama-ulama ahli sunnah. Anna Muawiyah qala li Yazid, bahwasanya Muawiyah berkata kepada Yazid, inna laka min ahlil madinati la yawman, sesungguhnya kamu ini dari ahlul Madinah ada satu hari yang harus diwaspadai, maksudnya karena di Madinah ada Al-Husain. Fa in fa'alu, kalau mereka berani melakukan pemberontakan, farmihim bi Muslim bin Uqbah. Aduh, tidak kelihatan namanya. Farmihim bi Muslim bin Uqbah. Oke. Maka kamu hantamkan saja dengan Muslim bin Uqbah, huwallazi summiya musrifan wa mujriman, ia adalah orang yang digelari musrif dan mujrim. Fa innahu rajulun qad araftu nasihatah. Oke. Arafa Muawiyah tu, ini saya tadi lupa katakan, ini di An-Nasul Kafiyah ya. An-Nasul Kafiyah punya Muhammad bin Aqil bin Yahya Al-Ba'lawi. Ini Habib yang bukan Umawi. Ada Habib Umawi di sini satu.
Arafa Muawiyah anna musliman la dina lahu. Muawiyah tahu muslim itu ndak ada agama dia. Fa amara Yazid ayyurmiya bihi ahlal Madinah. Yazid menyuruh fa amara Yazid kemudian fa amara Yazid ayyurmiya bihi ahlul Madinah. Yazid menyuruh muslim tadi untuk menyerang ahlul Madinah. Muawiyah menyuruh Yazid untuk menyerang dengan muslim itu ahlul Madinah. Wa qad fa'ala Yazid ma amara bihi abu. Jadi Yazid itu cuma aja, anak buahnya bapaknya aja. Wa qad fa'ala Yazid ma amara bihi abu, dan Yazid melaksanakan apa yang diperintahnya. Wa fa'ala Muslim bi ahli al-Madinati ma urida minhu. Dan Muslim melakukan apa yang dikehendaki terhadap penduduk Madinah. Haitsu qala lahu Yazid. Sekiranya berkata kepadanya Yazid, ya Muslim, la taridanna ahlus Syam an syai'in turiduna bi'aduwihim. Fasara bijuyushi min ahli Syam fa'akhafa al-Madinah wastabahaha thalathata ayyamin bikulli qabihin. Ini yang saya baca yang tanda kuningnya. Faftadat fiha nahwa 300 bikrin. Muslim bersama pasukannya memperkaos, menggagahi 300 perawan. Wa waladat fiha, dan lahir fiha di Madinah itu akthar min alfim ro'atin min ghairi zauj. Lahir lebih dari 1000 wanita tanpa suami. Wasammaha natinah, dan ia menyebut menggelari Madinah itu dengan natinah atau bau. Wa qad sammaha Rasulullah thayyibah. Wa qatala fiha, dan Muslim tadi membunbun di Madinah min Quraisyin wal Ansar was sahabah wa abnaihim nahwa min 1700. 1700. Wa qatala, dan ia membunbun, subhanallah, akthar min 4,000 min sairin nas. Jadi 1700 sahabat dan anak-anak sahabat, ia pula membunbun lebih dari 4.000 manusia. Dan orang-orang Islam berbaiat ala annahum abidun li Yazid. Baiatnya apa? Mereka menjadi budaknya Yazid. Wa man aba dzalika amarahu Muslim 'ala as-sayf ila ghairi dzalika minal munkarat. Tayyib. Di bawahnya juga lebih ngeri lagi nih. Ini terakhir, sebelum terakhir ya. Ini sebelum terakhir, Allahu Akbar. Ini ada, Allahu Akbar. Qala al-muhaddis al-faqih Ibnu Qutaibah fi kitab Ilmam wa Siyasah wal Baihaqi fil Mahasin wal Masawi wal lafdhu lil awal. Punya Ibnu Qutaibah. Allahu Akbar, ini Abu Mus'air dakhala rajulun min ahli Syam ala imra'atin nufasa min nisa'il ansar wa ma'aha sabiyyun laha. Jadi ceritanya nih ada laki-laki Syam. Syam ini berarti Umayyul Hawa ya. Pengikutnya Muawiyah. Mendatangi seorang wanita, dia punya anak kecil. Kemudian ditanya kepada ini perempuan, kamu punya harta tidak? Oh tidak, saya tidak punya. Saya tidak punya. Kalau kata ini laki-laki, pokoknya keluarkan apa yang kamu punya. Kalau tidak, saya akan bunbun ini bayi, ini anakmu nih. Kemudian faqalat lahu wayhaq annahu waladu Abi Kabsha al-Ansari sahibu Rasulullah. Ini anaknya sahabat nih, masa kamu melakukan begini? Kemudian walaqad bayatu Rasulullah, saya juga telah berbaiat kepada Rasulullah ma'ahu yawma bai'atus syajarah. Ini wanita juga berbaiat atas syajarah baitu ridwan. Ala alla asyrik, saya tidak mencuri, wala azni, tidak berzina, wala aqtul waladi, dan tidak membunuh anak saya. Wala ati bi buhtanin aftari, dan saya tidak melakukan
tuduhan-tuduhan. Kemudian fattakillah thumma qalat libniha ya bunayya wallah bla bla bla, apa yang dilakukan? Fa akhadha law kana indi syai'un laufdiyannaka lahu, wahai anakku, andai kata saya punya sesuatu, saya akan tebus kamu. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Fa akhadha bi rijlis sabi wa thadyi fi fammi fajadhabahu min hujriha. Lalu laki-laki itu mengambil kaki ini bayi, sementara mulutnya ada di nenek si perempuan. Kemudian ditarik dari pangkuannya, fadaraba bihal haid, kemudian dia lemparkan ke dinding. Fantasara damawuhu, lalu berserakanlah otaknya. Gila ini orang. Fil ardi, di tanah. Ya Allah. Nih. Sebagai penutup, apakah Muawiyah bertobat? Ini bukan kata saya, ini kata dari Muhammad bin Aqil. Israru Muawiyah wa wasiyatu bil munkar. Qala Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar ini satu Ibnu Shahr, ini Ibnu Hajar satunya, sama nih. Pembelanya Muawiyah. Nih kata ini ya. Kata Ibnu Hajar, ghayatut tasjil ala nafsihi bi anna mazidu mahabbati li Yazid a'mad alaihi tariqal huda. Ya. Kata Ibnu Hajar, beliau ngakui karena kecintaannya yang berlebihan kepada Yazid menyebabkan Muawiyah itu agak melenceng dari jalan petunjuk. Wa awqa'atin nas ba'dahu ma'a dhalikal fasikul mariku firrada. Intaha. Wala rubbama, ini yang sedang kita, wala rubbama yadhhuru masagibun akhar wa yaqul wa la'allahu taba wa raja'. Ya. Wa ta'ib min adz-dzanbi kaman la dzanbalah. Fanaqul, tapi bisa jadi kan dia bertobat. Nih. Maksudnya, fanaqulu, maka kami katakan anna taubata, bahwasanya taubat itu la tatahaqqaq, tidak pernah terjadi, wala tasihha, dan tidak sah. Kama qala Allah ta'ala illa wala tasihhu, dan tidak sah illa bil iqla' 'anil dzanbi, kecuali dengan iqla', memutus ya. Wan nadhmu 'ala fi'li wal 'azmu 'ala alla ya'uda ilaih, kecuali berhenti dari kedosanya, kemudian menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa kullu hadhihi salasah, dan ketiga-tiganya itu muntafiyatun fi Muawiyah, tidak ada di diri Muawiyah. Fa innahu, karena Muawiyah aqrahal muslimin 'alal bai'a li Yazid, ia memaksa orang Islam untuk berbaiat kepada Yazid. Wa asarra 'ala dzalika ila akhiri nafasin min anfasi, dan ia terusan memaksa atas akan hal itu sampai di terakhir nafasnya. Wa wasayahu li Yazid, dan wasiatnya kepada Yazid. Wa ta'alimuhu syahidatan alaih, dan dirikannya menjadi saksi atas itu. Bi israrihi wa adami mubalatihi wallahu a'lam. Ala kulli hal, kalau ditanya tadi bagaimana Muawiyah akhir hidupnya, ternyata Muawiyah sesuai dengan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dafnan. Kemudian Muawiyah adalah min akfarin nas wa akhbathihim, orang yang paling kafir dan yang paling buruk, sebagaimana kesaksian daripada Mughirah bin Syu'bah. Sehingga aneh bin ajaib kalau sekarang masih ada orang yang membela mati-matian Muawiyah bin Abi Sufyan, apalagi mengatakan radhiyallahu anhu kepada Muawiyah, apalagi mengatakan Sayyidina Muawiyah. Tapi sebagaimana kita katakan, Muawiyah selalu menciptakan Muawiyah baru dan menciptakan togut baru.
sepanjang zaman selalu ada Muawiyah, sepanjang zaman juga tapi akan selalu ada Ali, ada Hussein, dan selalu ada yang menentang Muawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.